Al-babu at-tasi' asyara, bab ke-19, fi fadilatid du'a, tentang fadilah doa, ya. Fi bermakna an. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. La yanbaghi lil imam wal ma'mum an yakhruja minal masjidi, ya, min ghairi du'ain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak sepantasnya, ya, tidak pantas, tidak layak, tidak patut bagi seorang imam dan makmum keluar dari masjid tanpa membaca doa, ya. Jadi kalau kita selesai sholat, jangan sampai pergi tanpa doa. Paling seminimalnya dah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina, Rabbana bissalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Makanya kalau ada orang belum baca doa Allahumma antas salam, itu dianggap makruh, ya, dianggap apa? Makruh gitu, ya. Makruhnya karena tarakut doa, meninggalkan doa dianggap makruh tuh, ya. Dan juga ada anjuran, kalau setelah sholat tidak boleh kita pulang sebelum imamnya bergeser, gitu. Nggak boleh jalan meninggalkan tempat sholat tanpa uzur sebelum imamnya apa? Bergeser. Makanya imam disunahkannya bergeser ngadap utara. Itu sunnahnya. Ittiba'an li Rasulillah, karena ngikutin Rasulullah. Ya. Jadi kadang kalau misal salam, nah ngadapnya ke sana, ke utara gitu. Atau dalam riwayat yang lain Nabi kadang ngadap belakang. Dalam riwayat yang lain Nabi menghadap ke sebelah kanan, ke sebelah kiri gitu, ya. Jadi dulu gini, sahabat kenapa selalu mencari posisi kanan, karena setelah salam Rasul pasti belok ngadap ke kanan, dan itu saat mereka memandang wajah Rasulullah, ya. Jadi mereka tuh saking nikmatnya sholat ame Nabi, ya, itu sholat lama nggak berasa sama Rasulullah, ya gitu. Ya, semalam kita sholat ya nggak berasa, ya nikmat tuh. Karena tadi ada fadilahnya tadi, mandang wajah Rasulullah. Makanya sahabat kalau sholat tuh ngisi yang kanan dulu, kanan dulu ngisi. Kenapa? Setelah sholat kadap kanan gitu. Sampai Rasulullah lihat nih, kayaknya yang sebelah kiri kasihan gitu. Akhirnya suatu waktu Rasul ngadep sebelah kiri gitu. Suatu waktu Nabi ngadep sebelah belakang gitu. Jadi itu pernah dikerjain Rasul semua. Tapi yang paling banyak Rasul ke kanan gitu. Sampai suatu hari debat Ibnu Hajar Haytami dengan Imam Romli. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, yang namanya kita sholat, ya, itu ngadap kuburan Nabi di Madinah. Karena apa? Karena adab sama Nabi. Habis sholat ke sebelah kiri, kenapa? Makom Nabi, masa kita belakangnya Nabi? Kata Imam Romli, enggak, tetap ngadap kanan, ini mengikuti sunnahnya gitu. Nah, kemudian suatu hari, ya, ketika Imam Romli sedang di Masjid Nabawi, Imam Romli justru ngadap kiri, mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar Haytami. Bingung muridnya, guru kok antum, ya, kan selama ini bilang habis sholat itu ngadap kanan, kenapa di makam Nabi antum ngadap kiri juga? Iya, itu ilmu, ini adab gitu, ya. Jadi ketika posisinya langsung menghadapi kasus seperti itu, yang dipakai adab, bukan apa? Ilmu gitu, ya. Ya kita kemarin gitu. Kodok jamak harusnya kan maghrib dulu gitu sunnahnya, baru apa? Isya gitu. Karena ada orang yang nungguin dari maghrib nih sholat isya, ya, nungguin di situ kapan isya, kita datang tahu-tahu maghrib gitu misalnya, kan gitu, kurang adab. Nah yang ada apa? Isya dulu, ngikutin mereka biar mereka selesai bisa langsung pulang gitu. Jelas paham ya? Jadi al adab muqaddam anil ilm, ya, adab itu didahulukan daripada ilmu. Imam Syafi'i nggak baca kunut di tempatnya Imam Hanafi, itu namanya adab, ya. Nah ini tidak sepantasnya imam dan makmum keluar dari masjid tanpa berdoa. Allah berfirman, dalilnya apa? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ai maknanya idza faragta minal ibadah, apabila engkau telah selesai dari ibadah, maka fansab fid du'a, maka mulailah engkau dalam berdoa, ya. Kerjakanlah doa. Warghab fi ma indallah, dan
ya, warghab, ya, carilah ya apa-apa yang ada di sisi Allah, ya, inginkanlah apa-apa yang ada di sisi Allah, ya. Raghiba fi maknanya ingin, senang, ya, inginkanlah apa yang ada di sisi Allah, watlubhu minhu, dan mintalah kepada Allah, ya. Jadi maknanya daripada surat apa tuh, alam nashrah itu, ya. Ada yang mengatakan fa idza faragta fansab, apabila kau telah selesai mengerjakan suatu perbuatan, kerjain lagi yang lain. Kayak gitu nih ya, gitu. Pulang rehlah gitu. Ada kerja lagi yang lain gitu. Jangan sampai kosong. Istirahat boleh, tapi berhenti jangan gitu ya. Waqad jaa fil hadis, dan datang dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza qamal imam fi mihrabih, apabila imam sudah berdiri di mihrabnya, mihrab ini tempat salat imam, ya, wa tawataratis sufufu, dan juga saf-saf telah tersusun, nazalatir rahmah, maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Rapi, imam udah diri, jamaahnya udah rapi semua, turun rahmat dari Allah. Fa awwalu dzalik, yang pertama kali mendapatkan apa, maka yang paling dulu mendapat rahmat nasibun al-imam. Nah, yang itu bagiannya si imam tuh ya. Summan an yamini, kemudian yang mendapatkan setelahnya apa? Orang-orang yang di sebelah kanannya tuh. Summan an yasari, kemudian orang-orang yang di sebelah kirinya. Tuh, jadi afdal kanan baru kiri. Summa tatafarraqur rahmah alal jamaah, barulah terbagi-bagi itu rahmat kepada para jamaah semuanya gitu ya. Summa yunadi malakun, kemudian saat seorang malaikat menyeru, Rabbiha fulan khasira fulan. Ya. Siapa itu? Rabbiha fulan, beruntunglah si fulan dan rugilah si fulan. Siapa itu yang untung dan rugi? Farrabih, maka yang untung adalah man yarfa'u yadayhi biddu'a ilallahi ta'ala, orang yang mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah. Fa idza faraga min salatihi, maka apabila selesai dari salatnya yang wajib, yang maktubah, ya. Idza faraga min salatihil maktubah, apabila ia telah selesai dari salatnya yang wajib, ya. Jadi kata malaikat, untunglah ya, beruntunglah orang yang doa kalau telah selesai salat. Wal khasir, adapun yang rugi adalah huwallazi kharaja minal masjid, dialah yang keluar dari masjid bila doa, tanpa berdoa itu ya. Jadi yang untung yang doa, yang rugi yang kagak berdoa. Kenapa? Setelah sholat wajib atau di akhir sholat wajib itu pasti ada doa mustajab. Fa idza kharaja bila du'ain, apabila ia keluar tanpa berdoa, qalatil malaikat, berkata malaikat, ya fulan istaghnaita 'anillah. Wahai fulan, ente udah merasa cukup dari Allah. Masya Allah ya tuh. Lu udah merasa cukup dari Allah. Malaka indallahi hajat. Kenapa ente enggak punya hajat sama Allah? Indah. Ya, makanya ya. Nah, kalau seandainya nih ada orang mengalami suatu hal, yang mana hal ini menyebabkan dia ini nggak butuh sama Allah, dalam artian bukan nggak butuh sama Allah, dia ini redho bima qasamallahu alaih, ya. Dia ini redho dengan apa yang Allah bagi sama dia, maka dia nggak doa, ya. Jadi ada keadaan orang saking yakinnya sama Allah, aneh nggak minta pun, Allahu ya'lamu ma fis sudur, Allah tahu apa yang di hati saya. Jelas ya. Ada hal keadaan di mana dia sahyan, di mana dia lupa sama Allah, dan ini sepantasnya ya. Kita kalau doa itu ya, kita harus jadikan diri kita seorang hamba gitu. Jadi kalau bahasa kemarin dalam keadaan apa? Tafriqah ya. Jangan dalam keadaan apa? Al-jama'. Kalau dalam keadaan jama', hamba bisa nggak berdoa gitu. Tapi kalau dalam keadaan tafriqah, dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang miskin, yang hina, yang butuh sama Allah. Tuh. Itulah yang disebut dengan mukhul ibadah, inti dari ibadah, penghambaan. Tuh, ya. Makanya kalau kita lagi dalam keadaan on begitu bisa nggak doa gitu. Ya, tapi salah. Ya, saya katakan kemarin salah. Siapa yang paling tinggi makamnya Nabi apa kita? Nabi doa nggak? Nah, kenapa doa kemarin?
tafriqah. Ya, gitu. Enggak jamak. Maka dikatakan dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu inti dari ibadah. Kenapa doa dikatakan inti dari ibadah? Ya, mukh. Ya, ada yang mengatakan mukh itu maknanya otak ya. Ada yang mengatakan sum. Kita langsung aja berarti apa? Inti gitu ya. Jelas? Doa itu adalah inti dari ibadah. Wa huwa hadisun sahihun. Ini termasuk hadis sahih riwayat riwayat Anas dari Imam Tirmidzi. Apa ya yang menyebabkan dikatakan doa itu adalah inti ibadah? Ahaduhuma yang pertama kata Syanawi, annahu imtithalu amrillah, karena berdoa itu merupakan ya cara kita mengerjakan perintah Allah ya. Jadi kalau ar-rizq ya kullu syai' qad kusim, segala sesuatunya udah dibagiin. Kalau kita nggak minta pun Allah pasti bagi, betul? Tapi kita disuruh minta sama Allah. Ya, padahal hakikatnya segala sesuatu sudah dibagi sama Allah. Ar-rizq sebagian ulama mengatakan la yazid wa la yanqus. Ar-rizq sebagian mengatakan apa? La yazid wa la yanqus. Rezeki orang itu enggak nambah, enggak kurang. Ente enggak minta sama Allah, rezeki ente ya segitu. Minta segitu, enggak minta segitu. Ya, sebagian mengatakan demikian. Ya. Sehingga apa tadi dia dikatakan ketika kita berdoa minta rezeki apa? Semata-mata apa tadi? Mengerjakan perintah Allah. Kayak ente, nanya apa ya? Kayaknya semua udah gue tahu dah kayaknya. Ya subhanallah, biasa ya. Mungkin nggak begitu Jang? Nggak mungkin ya. Katakan mungkin. Orang semuanya udah tahu. Kalau guru suruh nanya, walaupun ente udah tahu. Walaupun rezeki udah dikasih sama Allah, minta. Karena siapa yang nyuruh? Allah. Al-aslu fil amri lil wujub. Tuh ya, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan annahu idza ra'a najahal umuri minallahi ta'ala qata amalahu an amman siwa wa da'ahu li hajatihi wahdah. Tuh. Apabila seseorang telah melihat bahwasanya kesuksesan segala perkara itu bersumber dari Allah, maka ia putuskan harapannya kepada makhluk. Ya. Jadi doa itu maknanya adalah kita sudah putus asa dengan makhluk, maka kita meminta kepada Khalik. Dan kita berharap sama makhluk agak boleh. Gitu. Dan ciri orang sudah putus asa, sudah tidak berharap lagi dengan makhluk adalah dia mintanya kepada Allah bukan makhluk. Gitu. Wada'ahu, maka dia berdoa kepada Allah lihajatihi wahdah, akan hajat-hajatnya ya semata-mata kepada Allah tuh ya. Jelas ya. Jadi kenapa doa dikatakan mukhul ibadah? Karena kalau orang doa tanda dia udah nggak butuh makhluk. Dia butuhnya sama siapa? Allah. Karena kebanyakan orang kalau butuhnya makhluk dia nggak doa sama Allah. Tenang, lupa itu. Makanya kita kadang kalau dalam keadaan susah kita sering doa sama Allah. Tapi ketika kita dalam kondisi kaya kita lupa sama Allah, betul? Ya. Besok mau lebaran nih, yang udah punya duit banyak di kantong, di dompet, di ATM, santai gak? Doa gak? Kagak doa, nangis kagak. Atau mungkin dia nggak punya duit, cuman dia punya om, yang kalau tiap tahun pasti bagi ya barang 3.000, 4.000 kan, oh, masya Allah. Ya. Doa gak? Enggak. Tapi ketika kita udah nggak punya harapan sama orang, sama siapapun, pasti kita doa, pasti doa. Ya. Makanya sengaja kadang Allah putuskan harapan kita dari makhluk agar kita fokus kepada Allah. Ya. Jelas paham? Ya. Dibikin kita susah, sengaja sama Allah. Dalam sebuah riwayat ya, diceritakan, ya, ini dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Ya. Ada diceritakan ini dia. Marra Musa. Ya. Suatu hari Nabi Musa ya melewati birojulin, seorang laki-laki, yad'u wa yatadarra. Ya.
Oh bukan ini, bukan. Mana tadi itu ya? Nah gini, oh ya. Wa yuhka an Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Diceritakan dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah. Ya. Annahu ra'al haq subhanahu wa ta'ala fil manam. Dia suatu hari bermimpi berjumpa dengan Allah, ya. Bermimpi berjumpa dengan Allah di dalam tidurnya. Kalau yang namanya jumpa mesti ngelihat gak? Nggak mesti kan ya? Nggak mesti ngelihat. Ada orang ketemu Nabi, ngimpi gitu, tapi nggak sanggup melihat Rasulullah. Ya. Intinya adalah ini orang berjumpa dengan Allah dalam mimpinya. Faqala, dia berkata, Ilahi, Tuhanku, kam ad'uka fala tujibuni. Berapa banyak aku sudah berdoa kepadamu, tapi engkau tidak mengabulkan permintaanku. Apa itu kata Allah? Qala Yahya, ya kata Allah, ya Yahya, wahai Yahya, li'anni uhibbu an asma sautak. Ya. Karena aku senang sekali mendengar suaramu ya Yahya. Allah tuh ya. Jadi sengaja nggak diapain, nggak dikabul doanya karena senang mendengar suaranya tuh. Allah ya. Sebagaimana dikisahkan salah seorang sahabat Nabi kedatangan Rasulullah. Ketika Rasul datang, Rasul ketuk. Rasul salam, Assalamualaikum. Sahabat dengar. Sahabat nggak jawab. Ketuk lagi, Assalamualaikum. Sahabat nggak jawab. Sampai 3 kali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ketika dibuka, ya fulan, kenapa ente nggak jawab salam saya? Apa kata tuh orang? Saya senang engkau terus doain saya. Assalamualaikum, keselamatan buatmu, amin gitu. Lagi Rasulullah, Assalamualaikum tuh. Sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali, seorang tamu hendaknya pulang. Kalau nggak dijawab salam. Makanya gitu, kalau kita salam 3 kali nggak dijawab, pulang. Gitu. Kalau zaman sekarang WA ya. Oh di mana sih? Gitu. Boleh aja, sah-sah aja ya. Kali-kali nggak dengar ya. Tuh. Jadi begitulah ya. Orang-orang yang tidak dijawab doanya itu. Ya. Kenapa? Karena Allah cinta dan senang dengan suara dia gitu ya. Kalau hamba yang nggak dia senang, ya Allah, tuh, suruh. Mau nggak demen dengar suara lu, gua kasih itu. Makanya kita harus curiga kalau kita minta langsung dikabul. Belum tentu karena Allah sayang. Bisa jadi karena Allah tidak sayang. Nauzubillah min dzalik. Tuh ya. Nah, dikatakan hadza huwa aslul ibadah. Inilah yang disebut dengan mukhul ibadah atau aslul inti dari ibadah tuh. Ya. Jadi intinya apa sih ibadah? Nah, intinya apa sih? Yang pertama, intinya adalah tunduk pasrah dengan ketentuan Allah. Tunduk pasrah dengan ketentuan Allah. Taat dengan perintah Allah. Dan apa? Dan memutuskan segala harapan dari selain Allah. Tuh, intinya itu. Kalau kita sudah tunduk pasrah dengan qada qadarnya Allah dan taat dengan perintah Allah dan kita memutuskan harapan kepada selain Allah, maka itulah inti dari ibadah. Ya. Nah, sedangkan yang kita jalanin, umumnya manusia jalanin sekarang, ibadah apa sih? Oh, ajang pencitraan, ya. Gitu. Ajang pencitraan. Oh, ini gua kalau datang ke sini, gua posting. Biar apa? Biar orang tahu, gitu. Jadi apa? Ntar kalau orang tahu ibadah, naik. Gitu. Apa itu ibadah? Bukan. Ya. Ada orang ibadah biar apa? Biar sakti. Aku puasa mulu biar kasyaf. Kan kata Ustaz kalau mau kasyaf puasa. Itu bukan ibadah. Karena nggak ada nilai-nilai yang tadi apa tuh 3. Tunduk pasrah dengan ketetapan Allah, qada-qadarnya Allah. Yang kedua apa? Mentaati perintah Allah. Yang ketiga apa? Memutuskan harapan dari selain Allah. Itu inti ibadah dan itu terdapat dalam doa. Gitu. Ya. Saat kalau saya doanya gini salah nggak? Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji kasih saya THR gitu. Dia ngarep sama makhluk gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Haji atau bos saya kasih THR ya. Itu berharap manusia bukan? Enggak, Allah. Walaupun ditaklik ya, dikaitkan itu ya dengan makhluk gitu ya. Itu kan sama kayak kita pengen nikah sama seseorang yang kita suka gitu, dia nggak demen sama kita ya, apa gimana, cinta ditolak
wirid bertindak. Doa minta sama Allah, ya mukallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikan hati, balikkan hati dia ya Allah. Ya. Itu boleh nggak? Boleh. Yang penting mintanya sama siapa? Allah. Yang penting itu mintanya sama Allah. Ya. Minta dunia boleh. Yang penting mintanya sama siapa? Allah. Yang nggak boleh minta sama orang tuh ya. Jelas adik ya. Ya dua adik sini nih. Ya. Tuh nih caranya gitu ya. Cinta ditolak, wirid bertindak tuh ya. Apa wiridnya? La haula wala quwata illa billah. Apa? Wirid santri ya. Fala ya. Kata Imam Hakim dikatakan innama sara mukhan. Kenapa dinamakan mukh? Inti dari ibadah. Li'annahu tabarra minal hauli wal quwwah. Karena orang tersebut dia itu berlepas diri dari segala pengakuan akan punya daya dan upaya. Tuh. Kita ini kadang terbetik di hati kita perasaan mampu. Gitu. Ini yang bahaya sebenarnya. Makanya kalau kita terbetik perasaan mampu, Allah bikin nggak bisa. Biar kita istighfar. Ya, makanya kemarin saya bilang, iyalah haulanya kencengin, doanya kencengin. Ya, jangan kita kayak Nabi Musa. Dalam satu kondisi beliau itu sakit. Kemudian Allah kasih apa? Beliau doa ya Allah, apa obatnya? Allah kasih tahu Nabi Musa, ya Musa nih makan ini. Sembuh baik tuh. Tahun depan sakit lagi. Langsung aja ngambil sebagaimana tahun lalu sama. Diambil. Lupa minta doa sama Allah. Apa? Enggak sembuh. Kata Nabi Musa, ya Allah, saya sudah makan kok enggak sembuh. Apa kata Allah? Ya Musa, kesembuhan di tangan saya, bukan di pohon itu. Gitu. Tahun lalu ente minta sama saya kasih tahu. Tahun ini kenapa ente enggak minta mana? Karena merasa udah tahu itu bahayanya manusia yang sudah tahu. Kala innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna tuh ya. Makanya tetap jangan lupa doa. Walaupun kita sering ceramah ya, sering khutbah, doa minta sama Allah. Tenang, khutbah udah biasa. Khutbah itu udah tiap tahun khutbah, udah 20 tahun khutbah. Tetap minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ntar lancar, mudah-mudahan ntar ingat, mudah-mudahan ntar nggak ngeblank kan gitu. Ingat, lancar, nggak ngeblank, batuk. Lu minum air, masih batuk juga. Waduh barakallahu itu kan. Mintanya kurang sih. Ya. Aneh pernah doa begitu, ya Allah, pengen khutbah nih Allah, mudah-mudahan pas sholat sama khutbah nggak batuk. Bener nggak batuk? Kan salam tuh selesai, doa wirid, pas wirid, waduh ngekel abis itu. Pas doa batuk abis itu. Ya akhirnya udah dah, ya Allah, mudah-mudahan lancar yang terbaik, udah gitu aja dah ya. Global gitu. Ya, jangan dirinciin gitu ya. Gitu ya, ana indah dhoni abdi bi, kan tergantung persangkaan hambaku gitu. Ya Allah, cariin saya cowok laki yang soleha, yang ganteng, yang tajir, yang kaya. Soleha ya soleh. Yang soleh, yang kaya, yang pinter, yang ini gitu. Mintanya nih detail nih dia, Allah kasih. Ya soleh, ya kaya. Mertua kayak zombie kan misalnya. Mertuanya galak banget kan. Itu. Ya udah minta aja yang terbaik. Minta yang terbaik ya Allah. Kalau emang dia bukan jodoh kita, serahkan kepada Allah. Kadang kita kurang pasrah ya Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, ganti Allah, tetapkan jadi jodoh saya. Kalau dia jodoh orang lain, matiin ya Allah biar dia buat saya. Masya Allah, tege banget orang ya. Itu yang pertama ya. Jadi maknanya kenapa doa dianggap sebagai inti ibadah, karena doa itu ya mengindikasikan bahwa seorang hamba itu tidak lagi bersandar dengan kekuatannya. Yang kedua, wa'tirafun, dan juga sebagai bentuk pengakuan bi annal asya kullahu lahu, bahwasanya segala sesuatu itu punyanya Allah udah. Ya, kan adab kita kalau mau ngelamar perempuan mintanya sama siapa? Sama orang tuanya. Betul, kenapa? Ya anak orang tuanya. Sama kita pengen minta sesuatu, mintanya sama siapa? Allah. Kenapa? Yang punya segalanya Allah.
Tuh ya. Wa taslimun ilaih, dan bentuk kepasrahan kepada Allah. Tuh ya, taslim. Ya, taslim itu menyerahkan urusan kepada Allah. Qala Syekh wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal adab fid du'a, adabnya berdoa apa? Ayyamudda yadaihi, dia julurkan kedua tangannya. Ayyamudda, ya, diangkat tangannya. Wa yahmadullah wa yahmadallah, dan dia memuji Allah, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia salawat sama nabi. Itu adabnya tuh ya. Tahmid, salawat, baru summa yas'alu hajatahu, baru dia itu meminta hajatnya. Wala yanduru ila sama fi halid duha, jangan mandang ke langit kalau doa. Mandangnya ke mana? Ke bawah. Jadi kalau dari guru kita gini itu. Ya, mandang ke bawah, nunduk, kalau enggak gini. Ya. Intinya enggak begini. Jelas paham? Wa idza faragha masaha yadayhi, kalau sudah selesai diusap kedua tangannya ala wajhi, ke wajahnya itu. Selesai usap itu ya. Lima ru'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu bibutuni akufikum, ya, mintalah kepada Allah dengan butun, ya, dengan perut daripada telapak tangan kalian begini. Ya. Jelas ya caranya itu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya dirapetin tangannya. Ya. Dalam kitab Ihya diapain? Dirapetin. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a, sungguh Allah menyukai orang yang mulihin. Mana mulihin? Mulihin maknanya mulazimin. Ya, konsisten, terus-terusan tuh. Berdoa bi ikhlasin, dengan penuh keikhlasan, wasidqi niyah, dan juga kejujuran nih, niatnya benar. Ya. Allah suka tuh sama orang yang doanya istiqomah, doa terus. Tuh ya. Dengan apa tadi? Dengan ikhlas dan ya, niat yang benar tuh. Ya. Dalam lafaz yang lain, yuhibbul lahah fid du'a. Ya. Allah suka sama orang yang apa? Yuhibbul lahah, orang yang mendesak. Kalimat lahah itu maknanya mendesak. Kalau mendesak berarti apa? Maksa, terus-terusan. Gitu. Ya. Wa fil Ihya, dalam kitab Ihya disebutkan, qala ya, sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda salasin. Sesungguhnya seorang hamba ya tidak akan ya membuat dia itu tertunda daripada doa kecuali 3. Tidak akan salah ya. Atau bisa dikatakan dia itu selamat atau dikabulnya doa lantaran 3 perkara. Jadi kalau orang berdoa pasti dikabul gitu, dan tidak didapatkan doa tersebut bisa jadi karena 3. Imma dzambun yughfarulah, bisa jadi karena dosa yang diampuni. Imma khairun yu'ajjalulah, bisa jadi karena kebaikan yang dipercepat. Imma khairun yuddakharulah. Ya. Tuh. Jadi seorang hamba pasti doanya nggak sampai, pasti doanya dikabul Allah. Ud'uni astajib lakum. Maka kita katakan la yukhti, tidak pernah meleset gitu bahasanya ya. Gitu. Jadi pasti Allah kabul. Gitu. Bisa jadi dia doa minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya anak. Ya, Allah nggak kabulkan doanya yang punya anak, tapi Allah hapusin dosanya. Karena itu lebih bagus. Punya anak banyak masalah, banyak dosa, belum lagi anak nuntut kita di hari kiamat nanti. Musibah. Ya. Berapa banyak orang yang nyolong, yang nyuri gara-gara apa? Anak. Daripada yang punya anak, mendingan apa? Mendingan nggak punya. Aneh ampunin dosa itu. Ada. Ya fadilah. Jelas paham? Ya, jadi nggak bakal doa orang nggak dijabah, pasti dijabah. Layuh, nggak bakal pernah meleset begitu bahasanya. Ya. Makanya yang buat yang belum punya anak sabar ya. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Mau lebih tinggi? Boleh, redo. Ya, terima. Bagaimana caranya merubah sabar menjadi redo? Ya. Bagaimana caranya merubah sabar menjadi redo? Ya. Ente ketika
jatuh naik motor misalnya, ya kayak Dipa kemarin tuh ya gitu. Sabar gak Dip? Nah, bagaimana biar redo? Cara untuk merubah sabar menjadi redo, kalau sabar melihat ya sesuatu pada sesuatu itu sabar. Ya, ketika kita jatuh, kita lihat ya kita koreng, ya kita sakit. Yang kita lihat sakitnya, itu sabar. Gitu. Kita ingat ya bahwa orang yang sabar sama Allah. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang redo, lihat setelahnya. Lihat setelahnya. Apa yang kita dapatkan setelah kita jatuh? Allah ampunin dosa kita. Allah angkat derajat kita. Ya. Allah jadikan kita orang-orang yang terpilih di sisi Allah. Nah itu jadi redo kita. Jadi senang. Kalau kita nggak lihat yang di belakangnya, kita nggak bakal senang. Ya, jadi cara untuk menjadi orang yang redo apa? Memandang apa yang dibalik setiap kejadian. Bahkan ada orang kena banjir ya. Ketika kena banjir, wah sedih nggak? Sedih. Ya, kena banjir sedih. Robi itu kamarnya, Andi kamarnya sedih. Habis itu girang, Indomie nggak habis. Yang nggak punya selimut dapat selimut. Kemarin dibawa Ikhlas. Semut banjir itu. Itu semut banjir itu. Yang nggak punya bantal punya bantal. Yang nggak punya sarung punya sarung. Raka pakai BHS tuh. Berkah apa? Sabar gak? Sabar pas banjir, sabar gak? Sabar. Pas tahu ternyata di balik banjir nih ada kenikmatan yang luar biasa, jadi gira nggak? Kalau tahu begitu dari awal aja, gitu ya. Wah banjir nih, alhamdulillah, begitu pasti kan? Bukannya innalillah lagi, alhamdulillah, sarung baru, alhamdulillah. Seandainya kita Allah kasyaf, Allah kasih lihat nih apa yang kita dapatkan nanti di dunia nih. Baru dunia nih ya. Kayak tadi ya, banjir ada fadilahnya. Kita pasti ketika dapat banjir bukannya innalillah, tapi apa? Alhamdulillah. Bahkan kalau Allah kasih lihat kita yang di surga nanti, di akhirat, pahala yang gede dan sebagainya, kita girang, bisa lompat-lompatan kita. Kalau bisa minta lagi. Ya Allah kalau bisa banjir tiap minggu ya Allah gitu. Kalau perlu setahun dah, 3 kali dah setahun dah main dia. Ada sarung mau ganti nih. Kalau banjir ya Allah gitu. Nah, itu. Jelas paham? Jadi caranya begitu biar kita ya, bisa merubah sabar kita menjadi redo. Berarti butuh apa tuh? Butuh kasyaf ya, butuh pandangan ke depan. Ya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia ya, bagi Allah ya, daripada doa tuh ya. Jadi ini kalimat ya sebenarnya kalau yang namanya kadang-kadang ada bahasa kayak gini ya, nggak ada sesuatu yang lebih tinggi dari sholat misalnya gitu ya, semua sholat ibadah bagus gitu, cuman memang doa ini ya, itu kandungannya memang luar biasa gitu. Apa hukumnya berdoa? Sunnah apa wajib? Sunnah dong. Tapi kalau nggak sholat, kalau nggak doa, dosa nggak? Kan nggak. Maka tadi ngomongnya la yang bagi, tidak sepantasnya gitu. Ya, maka berdoa hukumnya tadi sunnah. Nah, karena ini sunnah, maka tadi ketika orang mengerjakannya lebih gede, lebih mengundang cinta Allah gitu. La yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hamba terus-terusan senantiasa ngerjain yang sunnah sampai aku mencintainya tuh. Ya. Jelas ya? Kenapa doa begitu luar biasa di sisi Allah? Lidalalatihi ala i'tirafid da'i bil ajz. Karena kalau orang berdoa itu menunjukkan pengakuan orang yang berdoa bahwasanya dia lemah, bahwasanya dia butuh Allah, iftigha ila rabbih. Wadzul menunjukkan kehinaan dia. Wal inkisar menunjukkan kerendahan dia tuh. Ya. Paham? Kayak orang ngaji, nanya ame guru, itu gede itu. Ya. Karena kalau orang udah nggak nanya ame guru, udah nggak ada pertanyaan, satu menunjukkan dia udah nggak butuh guru lagi. Yang kedua, dia merasa lebih tinggi ilmu dari guru. Ya, yang ketiga, nggak ada barokah. Ya, kalau orang udah nggak nanya sama guru, satu iman dia ya,
merasa apa? Nggak butuh guru lagi, ngapain mau nanya gitu. Yang kedua apa tadi? Imma dia merasa lebih tinggi ilmu dari guru. Maka dengan kita nanya, nah dalil tanda ini orang apa? Masih butuh gurunya. Dalil tanda bahwa ini orang merasa ilmunya di bawah gurunya gitu. Makanya setinggi-tingginya kita punya ilmu ya, tetaplah bertanya tuh ya. Pasti ada perkara yang kita nggak tahu, pasti, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin orang belajar tuh semuanya diajarin, nggak, pasti ada yang nggak diajarin gitu. Bukan karena gurunya nggak tahu, karena memang terbatasnya waktu. Gitu. Ya, jadi kalau orang-orang ngajar sekalipun banyak, pasti ada yang nggak, pasti ada yang dilewatin. Gitu. Ya. Makanya nanya yang nggak tahu. 6. Waqala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Salullah, mintalah sami Allah min fadli akan karunia-Nya." Minta sami Allah akan karunia. Yang namanya fadl, itu kemarin mana fadl? Apa yang lebih dari yang wajib, itu namanya fadl. Ketika Allah memberikan kita sesuai dengan takarannya, namanya itu hak. Tapi kalau seandainya Allah memberikannya lebih, nah itu namanya fadl. Wabtagu min fadlillah, carilah fadl dari Allah. Nah ini dari sinilah ada yang mengatakan bahwa rezeki itu bisa bertambah. Ya, rezeki itu bisa apa? Bertambah. Ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Yazid bit ta'ah. Wayankus bil maksiyah, keiman ya. Contohnya gini, ada orang selesai sholat Jumat, faida qudiyatis sholatu fantashiru, Allah suruh ente bertebaran, wabtagu min fadillah. Tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira, banyak-banyak zikir. Lagi nyari fadalnya Allah, jangan lupa banyak-banyak. Kenapa Allah suruh cari fadalnya? Kalau emang rezeki udah ditetapkan, kenapa suruh dipinta? Kalau rezeki tetap, kenapa tadi? Karena ya ada rezeki tambahan bagi seorang hamba kalau dia meminta. Itu namanya kemarin takdir mauquf. Ya. Ini orang hamba kalau dia nggak minta sama aneh, nggak ngerjain protokol rezeki, aneh kasih sekedar apa yang sudah Allah tetapkan. Tapi kalau dia mengerjakan yang lebih, mengerjakan sunnah, dia kerja yang rajin, dia profesional, Allah kasih lebih. Fadlnya Allah. Ya, itu hak Allah memberikan apa? Fadlnya. Tuh ya. Wabtagu min fadlillah. Tuh ya. Kata Rasul tuh, carilah, mintalah sama Allah akan fadlnya. Yang kedua, fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'al, karena Allah suka untuk dipinta. Tuh ya. Kalau kita manusia kebalikannya, enggak demen dipinta gitu. Pamer mau dipinta ogah ya gitu. Upload status duren. Dijapri, bagi dong. Wah, enak aja beli ya gitu. Itu manusia tuh. Ya itu. Wa afdalul ibadah, yang paling afdalnya ibadah adalah intidharul faraj. Nah ini dia, menunggu faraj, jalan keluar. Atau menunggu apa? Terkabulnya doa tuh. Yang paling afdal tuh ente kalau misalnya minta sama Allah sesuatu belum dikabul. Nah itu tuh. Ya. Saat-saat ente sedang dalam kondisi yang dekat dengan Allah, intizar. Karena gini, kalau kita biasanya kita ngarep sama siapa? Makhluk kan? Ya. Contohnya orang nggak punya anak. Siapa yang diharapin? Biasanya siapa? Dokter, ya, orang pintar. Ya. Nah, berharaplah sama Allah gitu. Ini kesalahan orang kadang-kadang ya tadi saya bilang, ketika dia orang-orang soleh, ya dia itu berharap sama makhluknya, ya itu adalah sebuah kesalahan. Yang Allah pengen, berharaplah kepadaku, kata Allah ya. Itulah afdalul ibadah, intidharul faraj, kita nunggu akan dikabulkannya doa-doa kita itu ya. Tapi jangan putus asa ya gitu. Kalau enggak Allah ampunin dosa, tadi apa yang kedua? Allah percepat, kalau enggak apa? Allah simpan, mungkin disimpan gitu ya. Kalau punya anak di dunia, ada baiknya ada yang enggaknya gitu ya. Makanya contoh yang nggak baik apa? Anak yang dibunuh Nabiullah Khidir. Apa kata Nabiullah Khidir? Ini orang tuanya soleh. Jangan sampai nanti gede jadi belenggu buat orang tuanya. Ya. Kalau seandainya kita bisa lihat hakikatnya nanti di hari kiamat, kita pasti redo. Alhamdulillah ya Allah, nggak apa-apa dah gitu. Ya aneh nggak punya anak daripada nyengsarain aneh di akhirat. Gitu ya. Walaupun bikin senang di dunia, belum tentu senang juga. Ya, ada anak yang gitu, di dunia bikin kesel, di akhirat bikin sengsara. Nauzubillah min dzalik itu ya.
Ya kalau ente kan ngeselin di dunia tapi insya Allah ente nyenengin di akhirat. Amin ya. Walaupun ngeselin minta duit mulu ya. Mau lebaran beli baju skater, Pak. Cia salah baju skater. Mau beli sendal bangsat nih, Pak. Ya mau jalan-jalan. Keragunan sono murah ya. Nengokin uak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah nadia. Allah berfirman, "Ya abdi wahai hambaku ana inda dhannik." Aku ini bagaimana persangkaanmu? Tuh yang kemarin kita bahas ya. Aku ini bagaimana persangkaanmu? Wa ana ma'ak, aku bersamamu idza da'awtani kalau engkau berdoa pada aku tuh. Ya. Jadi bersangkalah yang baik sama Allah. Ya. Ciptakanlah pikiran yang positif dan niat-niat yang baik, itu aja. Ya. Ciptakanlah apa? Pikiran yang positif dan niat-niat yang baik. Ya, itu intinya di situ. Ya. Kalau kita biasa mikir yang negatif, terus berniat yang jelek, Allah wujudkan itu. Tergantung persangkaan kita. Ya. Jelas paham ya? Itu sudah kita bahas kemarin ya, ketika kita bahas antara masyiah dan kasab. Masyiah minallah. Ya, kasab dari kita. Jadi kalau kita berniat sesuatu, Allah wujudkan apa yang kita niatkan. Karena Allah sayang, Allah kasih yang bagus. Karena Allah sayang, Allah halangi kita dari maksiat. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Siapa orang yang tidak doa sama Allah, Allah marah sama dia. Ya Allah marah. Allah murka. Kenapa? Sombong. Tuh ya. Ini mau lebaran nih ya gitu ya. Doa banyak-banyak sama Allah dah gitu. Salat tasbih, salat hajat, salat taubat. Ya salat mutlak minta sama Allah, ya Allah tuh. Mintanya jangan nanggung-nanggung, mintanya dikit. Ya Allah lepis. Kecil banget ya. Kasih rezeki. Ngomongin rezeki, kenapa? Itu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak gitu. Jangan minta yang nanggung-nanggung, minta yang banyak. Tuh kalau banyak kan enak ya, bisa buat nikah gitu, buat beli mobil, beli rumah tuh gitu. Minta sama orang kaya, minta dikit nanggung, minta yang banyak, rizqon halalan thayyiban mubarakan fihi kasiron, apalagi ya, kasiron gitu. Ya. Zaujatan sholihatan gitu. Arbaatan. Jangan nanggung minta bet ya, jangan nanggung minta kalian tuh arba'ah. Ya. Khomsada ba'ato buat Robi. Ini biar sedekahin infak ya. Bini buat ente, masyaallah. Bininya ghanimahnya. Tarkud doa maksiat. Nah, meninggalkan doa maksiat tuh dosa. Ya. Berarti gini ngomongnya tadi ya. Apa hukumnya doa? Wajib. Marrah fi kulil umur. Sekali seumur hidup gitu bahasanya ya. Kalau nggak doa sama sekali maksiat. Ya, karena doa termasuk ibadah goi rumah doh kapan aja di mana aja waktunya nggak ada ketentuan nih gitu. Lagi sholat aja boleh doa. Lagi sholat boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya, silah orang beriman. Senjatanya orang beriman. Wa imadu ad-din, tiang agama. Nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul madlum mustajabah, doanya orang yang dizalimi mustajab. Tuh, wa in kana fajuran, meskipun orang itu tukang maksiat, fa fujuruhu ala nafsi, maka kemaksiatan itu kembali ke dirinya. Tuh, baik-baik tuh ya. Meskipun orang kafir, menurut lain. Meskipun kafir yang dizalimi, Allah akan kabul. Dulu ceritanya kan gini ya, Bani Abbasiyah itu dulu ketika jaya-jayanya itu ada namanya Baitul Hikmah itu ya. Itu saking luar biasanya Islam itu, penemuan di zaman dulu tuh dipakai luar biasa. Termasuk Al-Khwarizmi. Ya, Imam Khwarizmi yang penemu angka 0 yang kemarin kita bahas tuh. Itu di zaman itu Bani Abbasiyah. Nah, saking luar biasa majunya, semua peradaban kalah dengan peradaban Islam. Sampai suatu ketika ada seorang pimpinan ya, seorang namanya Genghis Khan namanya, datang ke salah seorang petinggi di kerajaan Islam itu. Ketika dikasih hadiah sebagai bentuk hadiah lah gitu. Bukan disambut, bukannya dibalas kebaikan, malah dipotong lidahnya. Gitu.
Sampai nih orang diri di sebuah bukit, dia sedang ngadu sama Allah. Tuh ya, ngadu sama Allah. Tuh, aneh nggak terima nih Allah gitu, ngadu sama Tuhan. Subhanallah, pasukan Mongol waktu saat itu nyerang kerajaan Islam dan habis tuh Bani Abbasiyah. Ya, sampai kejadian perpustakaan Islam dibuang kitab-kitab ulama ke Sungai Dijlah. Al-Quran digantung di leher anjing. Tuh, saking luar biasa itu pasukan Mongol. Ngalah, Islam kalah. Kenapa tadi? Dakwatul mazlum. Ya. Itu sejarahnya tuh, kelam itu sejarah kelam. Ya. Betapa luar biasanya kerajaan Bani Abbasiyah hancur seketika dengan pasukan Mongol. Kenapa tuh? Doa orang yang dizalimi. Tuh ya. Ini baik-baik gitu. Ya, ketika kita zalim sama orang itu doa, habis gitu. Ya. Jelas ya. Tuh. Itu cerita dari Kiai Saifuddin Amsir gitu ya, cerita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waqala sallallahu wattaqu da'watal madlum. Takutlah engkau akan ya, doanya orang yang dizalimi tuh. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena sesungguhnya doanya tersebut itu dibawa ke atas awan. Ya. Maksudnya itu doanya sampai ke Allah gitu maksudnya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan keagunganku, la ansurannak, pasti aku akan tolong engkau. Walau ba'dahin, meskipun jaraknya jauh. Meskipun masanya panjang tuh. Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran, takutlah dengan doa orang yang zalim meskipun orangnya kafir. Allah. Fa innahu laisa du'anahu dunaha hijab, karena doanya orang yang dizalimi tidak ada apanya? Hijab, mustajab langsung. Allah ya. Makanya kita jangan sampailah kita ya menzalimi orang lain. Hati-hati ya. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan hambanya. Ya. Kemarin ada kasus tuh ya, ada seorang penyanyi terkenal, penyanyi cover ya, ngeledekin Babang Tampan kan, Andika Kangen Band, masya Allah, langsung turun 5 juta subscriber tinggal 1 juta. Tuh ya. Hati-hati. Padahal yang ngeledekin banyak gitu ya. Man yang ngapes dia gitu. Zaman dulu saya masih SMK kalau nggak salah. SMP atau SMK gitu pokoknya. Itu kan naik dia. Man nggak dikenal orangnya, siapa nih, lagu siapa nih. Pas terkenal masuk TV kaget gitu. Masya Allah luar biasa. Ya. Itu dicengin tuh, udah pokoknya dicengin. Nggak ada masalah dari dulu. Kenapa? Karena berjamaah. Ketika sekarang ngecengin sendirian, ya itulah netizen begitu ya. Tapi sebenarnya hakikatnya itu bukannya masalah ngecenginnya, bukan, tapi itu lisanullah ya. Karena tadi saya bilang yang ngecengin banyak gak? Banyak dari zaman dulu ya itu. Tapi ketika lisanullah ya takalam ya, lewat makhluknya itu. Jadi kalau orang yang sedang ghaflah itu menganggap itu biasa, tapi sebenarnya itu adalah lisanullah. Ya. Ya, wakilah ada yang mengatakan itu kualat. Ada sebuah pesantren, memang terkenal keramat pesantren ini. Pokoknya band-band yang habis main di situ, itu langsung anjlok. Banyak band-band yang begitu. Nah kebetulan mereka habis main kemarin di sono. Konon katanya saking waroknya nih pondok, kalau ada pejabat ngasih nyumbang dibangunin WC, kata kayaknya jangan masuk WC itu, jangan dipakai, biarin aja. Segitu waroknya, duit pemerintah katanya gitu. Ya. Nah kebetulan katanya ngisi di pondok itu kemarin. Jadi ketika ngisi di pondok itu rapi begitu langsung begini gitu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Jelas itulah lisanullah. Ya lisanullah itu ya. Orang naik karena Allah. Orang turun karena Allah. Huwar rafi' wal khafid. Allah lah yang menaikkan hamba dan menurunkan, bukan netizen, bukan. Ya. Jadi rame-rame netizen memboikot, rame-rame netizen meninggalkan, itu bukan netizen sebenarnya, tapi siapa? Allah gitu ya. Kalau sadar. Cuman kita kadang-kadang kita menganggap kekuatan netizen plus 62 gitu. Plus 68 ya. Wah, negara berflower. Berkembang ya. Enggak, bukan, itu Allah. Lisanullah ya. Makanya kita jangan tertipu
Ya, dengan segala apa yang terjadi, semua hakikatnya Allah. Yang naikin Allah, yang ngerendahin Allah, yang ngangkat Allah, yang jatuhin Allah, yang ngasih harta Allah, yang ngurangin Allah. Nggak ada illallah, la maujuda illallah. Hakikatnya begitu. Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala fitnah-fitnah dunia. Allah golongkan kita orang-orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat dan fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al Fatihah. Sirril Fatihah, kalamatul Fatihah. Iftah lana abwaabal khair, wakhtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.